Jadi memang kita semua udah mengenal kalau Pindad itu utamanya adalah memproduksi alat-alat militeri tempur. Jadi mulai dari senjata sendiri berbagai varian. Dulu kita sebut SS1, sekarang udah SS2, SS2 pun dengan varian yang macam-macam. Kemudian pistol awal-awal Pindad dengan P1, kemudian P3. Sekarang udah Mag4, udah Armo pun dengan berbagai varian pistol ya, yang 9 mm. Kemudian yang sport juga kita udah bikin. Kemudian kita memproduksi munisi pun juga dengan berbagai varian munisi kaliber kecil, kaliber besar, sedang. Yang kecil terutama yang jadi fokus kita itu mulai 556, 762, 9 mm, 12,7, macam-macam, dan kita akan masuk sampai dengan munisi kaliber besar. Kemudian kendaraan tempur juga sama. Ada ya Rampur, kita sebut Rampur, itu ada yang kita sebut dengan 4x4, misalnya Anoa kita. Kemudian kita Badak ya, udah dilengkapi dengan Canon 90 mm. Yang terbaru kita punya medium tank, kita sebut Harimau dengan Canon 105 mm. Kemudian kita punya Pandur, kita sebut 8x8, ya pakai dia menggunakan Canon 12,7. Ya, Rantis, Run-Up, ya yang terbaru kita sebut Maung. Maung pun ada versi 1, versi 2, dan yang terakhir kita coba tadi itu versi 3. Nah, utamanya memang kita di kendaraan tempur. Tetapi seperti yang kalau kita melihat, kita lakukan benchmarking di dunia, ya, untuk industri pertahanan itu selalu mereka menerapkan yang kita sebut dengan dual use of technology. Jadi selain kita memproduksi untuk peralatan militeri, ya, kita juga memproduksi yang non-military. Kenapa kita lakukan itu? Kalau kita melihat dari sumber daya yang ada, apakah kita bicara mesinnya, kita bicara manusianya, itu kurang lebih sama. Hanya outputnya seperti apa yang kita kehendaki. Sehingga kita juga memproduksi alat-alat pertanian, kita memproduksi alat berat, eskavator, juga dengan berbagai varian, 120, 50, 80. Kemudian kita memproduksi juga spare part untuk railway, mendukung railway kita. Kemudian ada juga beberapa yang peninggalan lama, kita masih punya pabrik tabung gas dan lain-lain. Jadi semua ini merupakan satu kesatuan dari Pindad yang secara terintegrasi, kalau kita konsolidasi memberikan kontribusi lah untuk Pindad. Selain dari itu, Pindad juga punya anak perusahaan, kita sebut dengan Pindad Engineering. Dan kita juga punya rumah sakit yang kebenaran ada di area sini juga di Pindad Bandung. Ya, jadi kurang lebih itulah. Tetapi utamanya kita adalah memproduksi military product. Kalau ekspor sudah banyak ya permintaan untuk mereka minat untuk membeli kendaraan tempur, senjata pistol maupun munisinya Pindad. Tapi ada yang sudah bisa terrealisir, ada yang enggak. Misalnya saja yang sekarang yang cukup ramai kita lakukan ekspor munisi kita ke Amerika. Ya, dan cukup banyak. Ini juga karena adanya perang yang sekarang yang masih berlangsung, sehingga sampai sekarang kita juga masih melakukan ekspor. Begitu juga ekspor kita di kawasan Asia Tenggara juga, dan di sebagian di Eropa. Tidak banyak, tetapi ini merupakan satu prestasi bagi kita bahwa produk militer kita yang kita produksi di sini diakui dan digunakan oleh negara lain. Selain daripada itu, Anoa kita, kemudian Komodo kita juga sudah gunakan di pasukan perdamaian PBB. Ada di Afrika Tengah, kemudian ada di Lebanon, kemudian ada di Sudan, ya. Jadi sebenarnya sih sudah cukup dikenal ya produk-produk Pindad itu. Intinya tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitas kita, bagaimana terus kita lakukan promosi, mengenalkan produk-produk Pindad lebih mendunia lagi. Sebenarnya kalau kita bisa bicara produk militer itu, kita mungkin tidak bicara
kompetisi ya, tetapi lebih berbicara ke keunggulan produk dan tergantung dari negara yang menggunakan. Misalnya kita di Indonesia, tentunya produk yang kita hasilkan itu adalah betul-betul sesuai dengan operasional yang digunakan oleh tentara kita, militer kita. Kontur pun kita sesuaikan, kendaraan tempur kita disesuaikan dengan kontur yang ada di Indonesia. Negara lain akan melihat apakah produk kita ini cocok untuk negaranya atau tidak. Misalnya kalau untuk di gurun, mau nggak mau kita harus memproduksi misalnya yang kita lagi buat itu Anoa versi 3 untuk di daerah gurun. Untuk di yang dingin seperti apa? Mungkin rantainya kita akan lengkapi sehingga dia bisa berjalan di salju dan lain-lain. Tetapi kalau kemampuan manuver, kemampuan tembak itu sangat tergantung ke senjata yang dihasilkan. Ya. Jadi kita tidak berbicara kompetisi, tetapi bicara keunggulan masing-masing produk. Yang mana bisa saja produk yang ada di Pindad, misalnya harimau kita, unggul kalau digunakan di misalnya di Timur Tengah atau di mana saja. Bisa juga produk mereka itu unggul kalau digunakan di Indonesia. Sehingga di industri ini kita saling melihat keunggulan masing-masing. Kalau dia membuat satu kendaraan tempur yang lebih cocok untuk negaranya, bisa saja bisa digunakan oleh negara lain. Sehingga kalau kita melihat industri ini luar biasa ya, competitiveness-nya ya, inovasinya, keunggulannya seperti apa. Jadi persaingannya itu lebih ke inovasi yang dihasilkan untuk mendukung produk-produk militer itu. Kalau kita bicara untuk yang produk non-military, memang kita akui kita belum lama juga kita masuk, terutama untuk eskavator alat pertanian kita belum lama. Tetapi kalau untuk pendukung, untuk infrastruktur perhubungan itu udah kita cukup lama. Untuk kapal, ya itu udah cukup lama. Tetapi kita itu langsung dilirik dan kita langsung menjual produk kita langsung ke end user. Misalnya untuk eskavator, sampai saat ini kita kurang lebih udah 700 unit yang bisa dikatakan sudah kita jual, terutama di Pupera, kemudian di Kementerian Kelautan, dan di beberapa perusahaan-perusahaan swasta, utamanya untuk tambang. Memang kalau kita melihat kok produk-produk lain yang menjadi unggulan itu kok lebih banyak, ya, lebih banyak dibeli, lebih banyak minat dari yang ada dari produknya Pindad. Sebenarnya ini adalah bagaimana kita mengantisipasi penjualannya. Saat ini kita masih coba masuk atau memperluas pangsa pasar kita dengan cara kita bekerja sama membuka cabang-cabang atau partner kita yang mau mendistribusikan produk kita. Sehingga produk ini bisa cepat sampai ke market. Ya, kalau bicara keinginan, saya pun punya keinginan bagaimana kalau kita jalan di tol itu, kiri kanannya itu yang kerja udah produk-produk Pindad. Tapi alhamdulillah ada di beberapa spot, di beberapa tempat, kalau kita jalan di Kalimantan misalnya, atau di Sulawesi saya dapat, oh itu punya produk Pindad. Ya ada kebanggaan juga. Tetapi jujur memang ini PR kita untuk lebih mendorong bagaimana produk Pindad yang khususnya non-military ini untuk lebih dikenal di masyarakat. Ya perlu kerjasama untuk lebih mengenalkan produk, dan ya kita juga harus bersaing di harga dan di kualitas. Kalau produk-produk non-military ya, non-military ini yang kita sudah memproduksi tadi, yang saya sampaikan, eskavator, alat pertanian, kemudian misalnya yang sudah cukup lama di Pindad adalah tabung gas. Saya ambil contoh aja eskavator dan alat pertanian. Kalau kita bicara dua produk ini kan luar biasa ya. Barang-barang China itu untuk alat pertanian sangat murah dan sangat masif penjualannya. Nah, kita untuk masuk ke situ tentunya kita juga butuh modal kerja. Selain kita butuh modal kerja, kita butuh waktu untuk mengenalkan produk kita sehingga disukai masyarakat. Ya.
Sekarang yang sudah kita mulai adalah alat berat, eskavator kita. Dengan pola adalah bagaimana kita mencintai produk dalam negeri, dan ini luar biasa kebijakan pemerintah TKDN, sehingga kita bisa masuk pasar-pasar pemerintah. Kementerian Pupera, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Energi, Pertambangan dan Energi. Nah, satu PR kita adalah bagaimana kita masuk pasar komersial. Yang luar biasa persaingan situ. Sehingga kita memulai dengan cara apa? Adalah melakukan kerjasama. Misalnya dengan SANI, ya kita coba sudah membuat MOU bagaimana kita ke depan bisa tumbuh bersama dan bisa menjual produk-produk kita masuk ke pasar-pasar private komersial. Ya, inilah cara-cara kita untuk bagaimana lebih mengenalkan produk-produk non-military kita. Tetapi jujur ya, saya sampaikan di sini butuh modal kerja dan butuh waktu untuk produk kita ini dikenal. Untuk kita bisa sustain di market, tentu kita juga harus mempertahankan kualitas kita. Jadi ini masih jadi PR Pindad untuk lebih jauh masuk ke market non-military. Dan potensinya besar, Pak ya? Potensinya besar. Masalahnya kita sudah di sana. Kita di sana, sayang kalau kita mundur ya. Kita harus terus bagaimana mengembangkan produk ini biar lebih masif, lebih dikenal. Sebelumnya itu 80-20, sekarang kurang lebih 70 di military, 30 di komersial. Ya. Tapi masih kurang lebih di situ 80-20, kadang 70-30, artinya 70% atau 80% masih military. Karena memang core kita itu ada di situ. Ya, tetapi kita tetap harus bisa mengembangkan yang non military. Kenapa? Secara konsolidasi kalau kita bicara bisnis itu bisa mengangkat revenue kita, bisa mengangkat laba kita, bisa mengangkat kontrak-kontrak kita. Oh, kalau di bidang pesawat kita tidak, tetapi kita memang dalam satu klaster industri pertahanan, ya Inhan, di mana PT LAN sebagai holding. Tetapi kalau kita menyinggung sedikit kerjasama dengan Korea, kita udah cukup lama dengan Korea. Kita sudah pernah dengan LG Next One, kita membuat alat komunikasi yang kita gunakan. Kemudian kita dengan Pungsan, kita memproduksi munisi dengan menggunakan produk juga dari mereka. Kemudian ada beberapa senjata yang kita juga bekerja sama dengan Korea. Jadi hubungan kita dengan Korea untuk kerjasama industri pertahanan ini cukup bisa dikatakan cukup lama, sudah cukup lama dan sampai sekarang masih berlangsung. Kalau bicara kerjasama dengan Turki, kita juga sudah berlangsung mungkin 7 atau 8 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu. Kita mulai dengan kita sebut medium tank. Ya. Ini bermula dari kita sebelumnya punya Leopard, main battle tank. Kemudian kita coba membuat medium tank dengan berat yang lebih ringan dari main battle tank. Tetapi kemampuan manuver udah lebih bagus, kita menggunakan Canon 105 mm. Ya. Ini adalah hasil pengembangan kedua negara, saya bisa sampaikan begitu, karena masing-masing negara menempatkan investasi di situ untuk mengembangkan satu medium tank. Medium tank ini kita bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Turki, FNSS, ya, dan akhirnya satu dibuat sana, satu dibuat di Indonesia. Kita tes, kita uji di Turki dan kita uji di Indonesia, kemudian kita lakukan evaluasi, kita upgrade ya kualitasnya, dan akhirnya kita bisa menghasilkan satu medium tank yang sekarang sudah juga digunakan oleh kavaleri kita. Walaupun belum begitu banyak, tetapi sampai saat ini kita masih memproduksi medium tank, dan tentunya semuanya ini berkat dorongan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan yang luar biasa, memberikan kesempatan buat Pindad untuk terus ya maju dan belajar. Artinya membuka kesempatan buat kita juga melakukan kerjasama dengan negara-negara yang utamanya kita sebut sebagai vendor teknologi, yang mereka sudah punya kemampuan yang tinggi di bidang inovasi, di bidang teknologi. Dan kita juga nggak ketinggalan, sehingga pola kita adalah melakukan strategic partnership dengan mereka.
Australia kita ada. Kemudian dengan Eropa kita ada, ya Belgium kita punya, ya kita lagi menjajaki juga dengan Amerika untuk yang munisi. Bisa kita lagi punya rencana untuk bagaimana kita lebih dekat di customer kita yang di Amerika. Kita akan buka kerjasama dengan membangun satu unit atau satu divisi untuk memproduksi amunisi misalnya. Ada. Kan kita udah jelas kita masuk dalam satu holding industri pertahanan, ya, yang mana kita punya program-program bersama. Kalau kita akan membuat satu pesawat tempur misalnya, tentunya untuk senjata dan kontrol itu dari kontrolnya dari PT LAN misalnya, senjata misalnya dari PT Pindad, kemudian pesawatnya sendiri dari PT DI. Begitu juga dengan kapal. Kapal, oke, untuk bodinya dari PT PALM, tentunya radio dan lain-lain alat komunikasi dari PT LAN, kemudian munisi dan senjatanya dari PT Pindad. Jadi kolaborasi itu tentunya dalam ikatan holding industri pertahanan. Kita sudah ada beberapa pekerjaan dengan PT PAL, ya, misalnya untuk yang non military ada untuk kren kapal, turning table, kemudian senjata yang kita tempatkan di kapalnya PT PAL, begitu juga di kapal-kapal yang ada di KKP, ya kita sudah install senjata mesin berat kita di sana untuk mengejar para perompak ya ikan, ya pencuri ikan khusus. Kemudian kita juga dengan Basarnas juga kita sudah ada kerjasama. Ya ini memang suka tidak suka mau nggak mau kita harus masuk situ, ya. Karena namanya konsep perang itu mulai dari perang konvensional, sekarang kita masuk ke konsep perang yang asimetrik, ya. Ya salah satunya adalah cyber, ya, propaganda dan lain-lain. Ya. Misalnya di cyber kita punya satu divisi khusus untuk pengamanan cyber. Apa saja itu? Mulai dia melakukan deteksi, melakukan identifikasi ini serangan apa, dan mencegah. Ya, jadi itu ada di kita 3 tahap, termasuk pelayanan. Kita melakukan training, kita mengenalkan alat-alat untuk menggunakan hal-hal tadi, pencegahan, kemudian identifikasi, dan melakukan identifikasi, kemudian melakukan pencegahan dengan menggunakan alat-alat yang kita bangun sendiri. Dan terutama kita punya jasa, bukan jasa, artinya layanan untuk melakukan pelatihan di bidang cyber ini. Dan sampai sekarang udah berkembang, udah berjalan. Kalau peremajaan itu memang mulai dengan yang istilahnya di militer itu ada harwat, ya, artinya perawatan. Dan itu mereka punya konsep dan bekerja sama dengan Pindad, bukan saja di pistol, bukan saja di senjata, termasuk kendaraan tempur. Kan semuanya ini punya umur pakai. Dan kapan harus kita upgrade, kapan kita harus maintain. Jadi kita punya satu divisi khusus di sini, ada namanya MRO, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan maintenance itu, yang membantu TNI kita untuk melakukan harwat, untuk melakukan maintenance dan upgrading sekaligus terhadap kendaraan tempur, senjata maupun pistol. Jadi itu sampai saat ini sudah berjalan, dan itu rasanya menjadi kewajiban kita terutama terhadap produk-produk yang kita produksi. Ya, karena kalau tidak militer kita akan kesulitan juga. Kalau pada akhirnya yang barang-barang yang kita serahkan, kita delivery, mengalami kendala dan nggak bisa dipakai. Sampai ke kendaraan tempur kita yang ada di sana, di pasukan perdamaian. Kita juga ke sana bersama-sama dengan TNI kita untuk merawat kendaraan tempur. Iya, terutama untuk yang sifatnya electronics control, itu mau tidak mau kita harus beli karena itu berupa modul-modul, kemudian berupa senjata-senjata yang memang notabene punya software atau elektronik yang mau tidak mau kita harus berkonsultasi dengan mereka. Begitu juga dengan mesin-mesin yang kita gunakan. Mesin-mesin yang kita gunakan kalau mengalami kerusakan, apalagi itu tools yang memang spesifik mereka punya,
mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan mereka. Masih seperti itu. Ya, planning kita ke depan tentunya kita harus mulai melihat dengan konsep-konsep perubahan, konsep-konsep operasional tadi, konsep-konsep perang yang berubah, maupun mau tidak mau kita juga harus mengadop itu, dan kita harus melakukan inovasi, kita harus melakukan lead bank untuk menuju juga ke situ. Misalnya tadi, yang sempat disinggung teknologi drone, mau nggak mau kita harus ke situ, robotics misalnya. Atau kita harus menciptakan kendaraan tempur yang relatif lebih ringan, sehingga bisa diangkut dengan pesawat atau helikopter untuk turun di medan-medan tempur. Atau misalnya kita lebih mengembangkan yang tadi untuk antisipasi perang cyber dan lain-lain. Jadi mau tidak mau kita akan punya lead bank, kita melakukan penelitian untuk masuk ke konsep-konsep perang modern tadi. Ya, kalau untuk masuk ke konsep AI, kita lebih sekarang ini masuk ke unit-unit produksi kita. Ya, jadi beberapa fasilitas kita, mesin-mesin kita sudah kita gabungkan dengan robotics, ya, untuk lebih mengejar mutunya, tingkat presisinya, ya. Tetapi memang masih punya dampak, akhirnya kita harus mengurangi jumlah karyawan, dan memang akhirnya kita lakukan, kita mengurangi kurang lebih 50% ya tenaga kontrak kita, tetapi ya kita rubah by kontrak saja. Tetapi ini adalah satu proses yang karena teknologinya lebih maju, lebih advance, sehingga mengurangi tenaga kerja.